Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Berhubung Ustadz Dr. Wahyuddin berhalangan hadir, maka kami mengisi ceramah pada subuh kali ini. Jamaah yang kami muliakan, rupa-rupanya Allah telah mendesain satu planet yang bernama Bumi untuk menggelar seluruh perkara kehidupan manusia, mulai dari manusia pertama sampai kepada manusia yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dia berkata, di bumilah kalian dihidupkan, di bumi pula lah kalian dimatikan, dan di bumi pula kalian akan dibangkitkan. Ayat ini membawa konsekuensi terhadap pemahaman yang kita pegangi saat ini. Saat ini yang beredar di kalangan masyarakat bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang tidak tahu entah di mana akan kejadian. Bahkan ya ada juga yang menganggap bahwa surga dan neraka belum diciptakan hingga saat ini. Akan tetapi dari ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia tidak kemana-mana. Jadi semua perkara kehidupan kita akan digelar di dunia ini. Bahkan hari kemudian juga akan digelar di dunia ini. Jamaah yang kami muliakan, memang persoalan surga dan neraka adalah persoalan yang gaib. Akan tetapi bukan berarti kita tidak boleh membicarakan hal tersebut. Karena ada ratusan ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang surga dan neraka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Pertanyaan yang muncul, langit yang manakah yang dimaksud dan bumi yang manakah yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Jadi Allah menciptakan langit sebanyak 7 tingkatan, kemudian bumi juga ada 7 yang semisal dengannya. Jadi ada 7 langit yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia menempati langit yang pertama. Langit yang pertama ini dihuni oleh manusia, binatang, dan hewan-hewan yang lain, bahkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita yang hidup di langit pertama ini memiliki dimensi 3. Kemudian langit yang kedua dihuni oleh bangsa jin dan syaitan. Mereka ini memiliki dimensi 4. Meskipun kita hidup berdampingan, akan tetapi kita tidak saling melihat. Karena kenapa? Karena dimensi kita berbeda dengan dimensi yang dimiliki oleh jin dan syaitan. Ya ibarat dalam sebuah bangunan, ya kita
berada di dalam sebuah bangunan, kemudian di dalam bangunan ini kita semua mempunyai bayangan. Kita hidup berdampingan, akan tetapi tidak saling bersentuhan, karena kita memiliki dimensi yang berbeda. Kemudian langit berurut, langit ketiga, 4, 5, disitulah seluruh roh ataupun arwah yang telah meninggal, yang menunggu untuk menggelar hari kemudian nanti. Jadi seluruh arwah-arwah yang telah meninggal berada di langit ketiga, 4, dan 5. Mereka memiliki dimensi 5, 6, 7, dan 8. Apa buktinya? Bahwa ketika Rasulullah SAW sedang Isra dan Mirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar Rasulullah SAW di langit ketiga, ya keempat dan seterusnya, itu bertemu dengan nabi-nabi dan rasul yang telah meninggal sebelumnya. Kemudian di langit yang terakhir, disitulah surga dan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang ketujuhlah surga dan neraka berada. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa." Di Sidratul Muntaha, di sampingnya ada surga yang ditempati. Ya, jadi surga bukanlah sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Miraj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat surga dan neraka. Jamaah yang kami muliakan, memang kita manusia melewati beberapa tahap kehidupan untuk sampai ke alam surga dan neraka. Tahap yang pertama di surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata'a 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Bukankah telah datang suatu waktu ketika kalian belum bisa disebut apa-apa. Jadi tahap yang pertama, manusia belum bisa dikatakan sebagai manusia. Manusia dalam hal ini masih berupa unsur-unsur ataupun zat-zat yang belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga belum bisa dikatakan sebagai manusia. Kapan manusia dikatakan manusia? Ketika dia melewati tahap yang kedua, ketika bertemu antara sel sperma dan ovum dari seorang ibu. Disitulah kehidupan manusia dimulai. Akan tetapi, semua kondisi kita ketika kita berada di dalam kandungan seorang ibu, di dalam kandungan ibu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Semua yang ada pada diri kita tergantung apa yang dilakukan orang tua, baik berupa gizi ataupun hal-hal psikologi yang dilakukan oleh orang tua, semuanya berpengaruh kepada fisik dan mental kita. Sehingga ada semacam pola pengasuhan anak, bahwa didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Ya, ini berarti bahwa anak itu memiliki ketergantungan yang sangat erat kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi ketika kita berada di dunia, semua yang kita lakukan akan berdampak kepada diri kita sendiri. Jadi semua kehidupan selalu ada timbal balik antara kehidupan yang sebelumnya. Itulah sebabnya kehidupan kita di akhirat nanti sangat
dipengaruhi oleh kehidupan kita di dunia ini. Seandainya kita bisa berandai-andai, seandainya surga dan neraka misalnya tidak ada, kemudian kita selama hidup di dunia, kita banyak sekali melakukan kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan mengatakan, bila memang dulu tidak ada surga dan neraka, untung tidak sholat kah, untung tidak puasa. Dan orang yang melakukan sholat, puasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin akan menyesal. Tidak ada juga gunanya sholat, tidak ada juga gunanya puasa, zakat dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau kita mengandaikan hal yang kedua, seandainya surga dan neraka betul-betul ada, mungkin orang yang melakukan kemaksiatan akan mengatakan, ya Allah, ternyata benar ada surga dan neraka. Ternyata seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di dunia tidak kita lihat hasilnya di dunia, karena memang bukan alam untuk membalas segala sesuatu yang kita lakukan. Mungkin orang yang kedua ini akan menyesal dan tidak akan diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang kami muliakan, amalan yang kita lakukan di dunia ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita di akhirat kelak. Seorang dokter pernah ditanya, "Dok," kebetulan dia juga paham tentang agama, "apakah betul bahwa pahala yang kita lakukan di dunia ini akan mendapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kemudian?" Kemudian dokter ini menjawab sesuai dengan spesialisnya, "Ibu, anak di dalam kandungan itu memiliki tangan, kemudian memiliki kaki, memiliki mata dan panca indera yang lainnya. Semua itu tidak ada gunanya selama dia berada di dalam kandungan. Tapi tahukah ibu bahwa seluruh panca indera yang Allah ciptakan itu akan sangat berfungsi, akan sangat berguna ketika dia pindah ke alam berikutnya, yaitu alam dunia. Begitulah amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini. Kenapa kita tidak melihat apa sih manfaatnya sholat, apa sih manfaatnya zakat, puasa dan lain sebagainya? Karena memang dunia ini bukan tempat untuk melihat balasan-balasan dari amalan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu bisa menjadi hamba yang istiqomah dalam menjalankan ajarannya, sehingga di akhirat kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an banyak sekali menggambarkan tentang keindahan di dalam surga. Kita sering mendengar di surga ya, air mengalir, air susu bahkan, kemudian buah-buahan, ya, kemudian wanita-wanita dan berbagai macam kenikmatan yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Tapi jamaah, semua itu hanyalah gambaran. Karena tidak mungkin Allah bisa memberikan gambaran yang jelas tentang kenikmatan surga nanti. Kita tidak mungkin bisa merasakan kebahagiaan seorang ibu dan bapak yang telah berpuluh-puluh tahun menanti seorang anak, kemudian dia menceritakan kepada kita bahwa dia sangat bahagia karena telah mendapatkan seorang anak. Kita tidak mungkin bisa merasakan kebahagiaan yang bapak dan ibu tadi rasakan. Begitulah surga. Semua keindahan dan kenikmatan yang ada di dunia ini tidaklah sebanding dengan keindahan dan kenikmatan yang ada di surga. Sehingga Allah banyak-banyak memberikan gambaran pada kita
bahwa surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasta'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.